Halo rekan-rekan profesional dan juga milenials, apa kabar? Senang sekali saya Putra Saldi pada kesempatan kali ini bisa kembali menjumpai Anda semuanya di materi terbaru saya, yaitu mengangkat mengenai melawan bisikan setan. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya jika Anda terlebih dahulu subscribe, like, komen, dan juga share materi saya agar Anda selalu update terkait materi-materi baru yang saya bawakan. Rekan-rekan profesional dan juga milenials, hati setiap manusia terdiri dari dua hal, yaitu takwa dan juga nafsu. Ketika rasa takwa lebih besar daripada nafsu, maka hidupnya akan senantiasa melakukan segala kebaikan. Begitu juga sebaliknya, saat nafsu lebih besar, maka selama hidupnya akan selalu berbuat keburukan, dan hawa nafsu ini berasal dari godaan setan. Sebagai seorang insan, hendaknya selalu berhati-hati dengan hati, karena di dalam hati terdapat nafsu yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Malaikat sama sekali tidak mempunyai nafsu alias tantangan untuk mengejar kebaikan Allah. Jadi ketika Sang Maha Pencipta memerintahkan untuk tunduk dan bertasbih, maka malaikat pun akan langsung melakukan perintah tersebut. Berbeda halnya dengan manusia yang memiliki tantangan, yaitu nafsu yang akan selalu menghalangi manusia dalam berbuat kebaikan. Perlu disadari bahwa seluruh jiwa, raga, dan batin manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya kepadanya lah memohon pertolongan untuk dijaga dari godaan setan yang terkutuk. Bukan malah meminta sesuatu perlindungan kepada sama manusia, karena sama manusia memiliki rasa kantuk, lelah, dan butuh untuk tidur. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Yang Maha Kuat dan tidak pernah mengantuk apalagi tidur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berlindung kepada Sang Maha Pencipta adalah dengan meningkatkan takwa seperti sholat. Ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu baik, maka Allah akan menutup segala pengaruh nafsu di dalam kehidupan hambanya. Bahkan godaan dan bisikan setan tidak akan mempan mempengaruhi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berbuat takwa dalam kehidupannya. Pada hakikatnya, was-was adalah penyakit berbahaya. Ia termasuk tipu daya setan kepada anak manusia. Ia ingin menyempitkan, menyesatkan, dan juga menyibukkan mereka dari berbuat taat kepada Rob mereka. Karena alasan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya agar berlindung dari was-was ini. Setan mempunyai kemampuan melakukan was-was kepada anak cucu Adam, dan hal itu sangat kuat dalam diri orang-orang yang beriman. Namun, hal tersebut dapat diobati dengan dua perkara. Apa saja? Yang pertama adalah sesungguhnya seorang mukmin jangan atau tidak memperdulikan kepada was-was ini, bahkan menolaknya secara sempurna, karena ia adalah setan dan yang demikian tidak membahayakannya. Yang kedua adalah dia menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin apabila sibuk berzikir kepada Allah, niscaya setan akan menjauhi darinya. Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan yang biasa bersembunyi maksudnya ialah ia membisikkan kejahatan kepada hamba di saat seorang hamba lupa dari berzikir kepada Robnya. Dan karena inilah dia menggambarkan bahwa dia adalah setan yang bersembunyi. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 88 kali setan disebut. Setan berasal dari kata syatana yang artinya jauh. Jauh dari rahmat Allah dan jauh dari berbagai kebaikan. Setan adalah setiap makhluk yang melanggar hukum Allah dan melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan bisa berasal dari bangsa jin, bisa pula dari kalangan manusia. Setan menyeru manusia untuk melakukan perbuatan jahat dan keji. Ia juga menghasut manusia agar saling membenci dan juga memusuhi, seperti melalui judi dan juga khamar. Setan juga menakut-nakuti manusia akan kemiskinan sehingga manusia cenderung mengumpulkan harta dengan rakus, kikir, dan menghalalkan segala cara. Padahal semua rayuan dan godaannya hanyalah tipu belaka dan angan-angan kosong setan yang tidak bisa menghampiri manusia selama manusia itu senantiasa mengingat Allah dan bertakwa kepadanya. Setan juga tidak sanggup untuk menaklukkan Bani Adam ketika manusia senantiasa ingat kepada kematian, karena manusia berasal dari dan kembali ke tanah. Lalu memperbanyak sujud, maka perbanyaklah ibadah seperti sholat, sedekah, dan lain-lain sehingga setan akan menjauh dari manusia. Nah, rekan-rekan profesional, itu tadi hal singkat yang bisa saya sampaikan kepada Anda terkait bagaimana cara melawan bisikan setan. Semoga Anda bisa istiqomah dan juga bisa melawan bisikan-bisikan setan yang terkutuk dan juga bisa meluruskan keimanan dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan profesional dan juga rekan-rekan millennials, akhir kata saya Putra Saldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi yang saya sampaikan singkat ini bisa memberikan pencerahan bagi
bagi Anda dan juga rekan-rekan Anda yang mendengarkan podcast saya atau mendengarkan materi saya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.